Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Purnama. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi dari pertemuan ke-8 sampai 15. Kita langsung mulai saja materi if case dan perulangan. Jenis-jenis pernyataan kontrol, penyeleksi kondisi, pernyataan if, pernyataan switch, operator. Perulangan kondisi terdiri dari pernyataan while, pernyataan do while, pernyataan for, pernyataan break, pernyataan continue, pernyataan exit. Pernyataan if memungkinkan program untuk menentukan mana yang benar atau tidak dan melakukan tindakan selanjutnya. Bentuk pernyataan if pada PHP yaitu if else, if else safe. Selanjutnya materi basis data. Sistem basis data atau DBMS, sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program. Sistem basis data atau DBMS. DBMS atau Database Management System, kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database. DBMS mencakup proses definishing, yaitu database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari yang disimpan dalam database. Tujuan basis data terdiri dari kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed, efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data, akuratan atau akserusi, pembentukan kode dan relasi antar data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau menyimpan data. Tujuan basis data atau CON yaitu ketersediaan availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif, kelengkapan, keamanan atau security, memberikan keamanan atas hak atas data, kebersamaan pemakaian yang bersifat multi-share. Bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa, contoh SQL, DBS, Query, DS, dan lain-lain. Bahasa database dibagi dalam dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML. Berikutnya kita lanjut ke materi konsep dasar jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer adalah resolusi high reliability, menghemat uang, scalability, medium komunikasi, akses informasi luas, komunikasi orang-orang, hiburan. 4 elemen dalam komunikasi jaringan komputer yaitu aturan bagaimana pesan itu dikirim, format pesan atau informasi yang berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lainnya, medium yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan, perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk bertukar pesan. Struktur jaringan komputer terdiri dari end device, end terminal device, service terdiri dari HTTP, FTP, talent, medium, kabel, reserve, dan lain-lain. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. LAN, WAN, Internet, model komunikasi, client server, peer-to-peer atau P2P, topologi, bus, start, ring, mesh. Berikutnya kita akan lanjut ke materi IP address. IP address atau alamat IP adalah yang menjadi tanda mengenai untuk setiap host yang berhubung ke jaringan
dengan TC atau IP atau internet berdasarkan aturan dari internet. Setiap host akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP harus memiliki address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi email. Electronic mail adalah salah satu sarana komunikasi yang cukup handal. Perbandingannya dengan mail adalah waktu pengiriman yang sangat cepat. Keuntungan email: pengiriman cepat dari setengah jam sampai sehari, sangat murah biayanya, yakni beberapa detik dari pulsa telepon yang di dalam maupun keluar negeri. Dapat mengirim banyak surat dan dengan mudah. Surat datang dengan mudah, dicatat dan dikembalikan pengirim atau disampaikan kepada orang lain. Kerugian email: email tidak sampai, kesalahan sedikit saja pada alamatnya sudah cukup untuk menggagalkan pengiriman. Tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Pemakaian email menjalankan program email, mengirim surat, membaca surat masuk. Selanjutnya materi pengantar e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif, yaitu komunikasi, perdagangan, proses bisnis, layanan, perbelanjaan, komunitas. Dua tipe e-commerce, yaitu business to consumer atau B2C, business to business atau B2B. Struktur dan klasifikasi e-commerce. Instrukturnya: internet jaringan global, internet jaringan memiliki perusahaan atau organisasi. Terakhir kita akan masuk tentang materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disebut dengan AL. Arti kecerdasan: kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Bagian utama AL yaitu basis data pengetahuan atau knowledge base, motor inferensi, konsep kecerdasan buatan yaitu Turing test, pemrosesan simbolik, heuristik. Tujuan kecerdasan buatan yaitu membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, membuat mesin lebih berguna. Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami yaitu lebih permanen, mewarnakan, kemudahan duplikasi dan penyebaran, lebih murah daripada kecerdasan alami, sistemis dan menyeluruh, dapat didokumentasikan, dapat mengekuensi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Itulah saja penjelasan materi pengantar teknologi oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.